Shalom, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberikan waktu bahkan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama merayakan akan kasih pengorbanannya yang telah Ia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Bersyukur di tahun ini kita boleh bersama-sama dan kita doakan tahun depan juga kita boleh bersama lagi untuk memperingati akan kasih Tuhan ya. Jadi sebuah momen waktu itu sangat indah dan berarti bagi setiap kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan memperingati akan Jumat Agung kematian Kristus merupakan sebuah peristiwa terbesar yang paling mendasar di dalam kekristenan. Sehingga kita harus menyadari juga bahwa peristiwa itu membuat kita mengerti bahwa kita pun ada sampai hari ini oleh karena peristiwa yang terjadi itu. Sesungguhnya tanpa peristiwa itu kita tidak berada di sebuah komunitas persekutuan di dalam satu gedung gereja seperti ini. Tetapi karena Dia telah mengerjakannya itu, sehingga kita boleh berkumpul bersama, melihat bahwa Dia telah mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita. Kiranya peristiwa yang besar itu juga membuat hati kita penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita di dalam mengiring Dia. Sehingga di dalam iman kekristenan yang kita miliki tidak pudar, malah semakin menjauh kepadanya. Tetapi hati kita, roh kita semakin melihat bahwa sungguh luar biasa anugerah Tuhan itu bagi kita. Pada pagi hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, satu tema yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu, yaitu kasih yang menyelamatkan setiap kita. Kasih yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, dengan penghayatan yang baik, sehingga kita boleh menerima, mengambil makna nilai kebenaran di dalam teks ini. Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat mari kita bacakan bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita adalah penuh dengan dosa. Manusia berdosa tidak akan bisa dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan memenuhi berbagai upaya yang ada di dalam tuntutan hukum Allah. Di sini kita diingatkan keberadaan kita manusia yang penuh dengan dosa. Kita tidak bisa, kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita atau melepaskan kita dari tuntutan hukum Allah itu. Dan di dalam bagian ini mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya sama sekali. Manusia yang tidak punya kekuatan sama sekali untuk lepas dari genggaman hukuman dosa itu. Oleh karena itu, maka kita sebagai manusia dan secara khusus umat percaya, kita perlu penebusan. Kita perlu sosok pribadi yang boleh mengambil kita dari genggaman hukuman itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan Dia adalah pribadi yang memiliki nilai kekal. Dan Dia adalah disebut pengganti dengan pribadi yang sempurna untuk menyelesaikan dosa kita.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di poin pertama ini kita diingatkan siapa kita dan kita diingatkan siapa sosok yang mengambil kita, yang menyelamatkan kita. Artinya apa? Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang tidak ada nilai yang sama sekali. Tidak ada kemampuan sama sekali untuk lepas di dalam keberadaan dosa. Tetapi hanya Yesus, anaknya yang tunggal itu, yang datang ke dalam dunia dengan mati, sungguh mati, dan sungguh-sungguh menjalani siksaan itu. 2000 tahun yang lalu kita melihat luar biasa apa yang dia kerjakan bagi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di poin ini kita diingatkan kita bukan siapa-siapa. Kalau saat ini kita hidup pun, kalau kita pun saat ini menikmati hidup yang ada, itu bukan karena kita bisa, tetapi karena pekerjaan Tuhan atas hidup kita. Ini penting Bapak Ibu, supaya kita tidak lupa akan hidup kita. Supaya kita tidak lupa akan keberadaan kita semula. Supaya kita tahu dan kita pun punya hati yang sungguh terus sadar akan Dia. Di dalam Roma 5 ayat 19 di situ dicatat bahwa jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa karena kejatuhan mereka. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus Kristus, yang taat sampai finish. Sebuah panggilan Bapa baginya untuk menyelesaikan itu untuk kita orang percaya. Dan di situ dikatakan ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu arti esensi ini, maka kita melihat sungguh-sungguh menyadari hidup ini. Tuhan, Engkau rela demi aku. Engkau sungguh-sungguh ada buat aku. Sungguh Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu itu. Itu yang membuat kita Bapak Ibu sesungguhnya dalam kekristenan tidak lupa akan Tuhan. Tidak suka dan gampang menjauh kepadanya. Tetapi sesungguhnya semakin erat, semakin menghayati kasih-Nya itu sungguh-sungguh luar biasa bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dia Allah, Dia anak tunggal Bapa. Satu-satunya adalah orang atau pribadi yang sanggup membenarkan semua orang umat percaya yang Dia pilih, yang Dia kasihi. Dan itu membuktikan bahwa Dia memang adalah Allah yang luar biasa. Di dalam bagian ini dengan cepat Bapak Ibu kita merenungkan bahwa apa sih yang menjadi sebuah kebenaran yang kita mau coba berjuang bersama Tuhan di dalam kekuatannya untuk menghidupinya. Di dalam bagian ini kita belajar Bapak Ibu di poin yang pertama, bahwa kasih kemurahan Allah itu mengubah keadaan kita. Di dalam Titus pasal 3 ayat 4 tadi dituliskan bahwa tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Oleh karena kasih-Nya itu, kemurahan, kebaikan dari diri Allah sendiri. Dia mencurahkan, memberikannya bagi kita. Sehingga kita boleh diubahkan. Di dalam keadaan kita yang penuh dengan dosa jijik itu, membuat kita menjadi pribadi yang boleh menyebut namanya dan memuliakan namanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, keselamatan dari Yesus Kristus mengubahkan keadaan kita. Kita harus pahami hal ini bahwa dengan keselamatannya itu, dengan kasih kemurahannya itu, adanya perubahan kondisi setiap kita menjadi orang kudus. Artinya apa? Bahwa oleh pekerjaan karya Kristus di atas kayu salib itu, hidup kita berubah total menjadi orang yang kudus adanya. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 2. 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Begini firman Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus
yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam keselamatan itu. Buat kita, itu kita bisa berubah di dalam keadaan kita menjadi orang kudus. Kita bukan meraihnya dengan perjuangan kita, tetapi Dia yang mengerjakannya bagi kita. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita lagi bukan hidup di dalam kubangan dosa itu. Hidup kita lagi bukan hidup sembarangan dan hidup terus menikmati dosa itu. Tetapi keadaan kita sudah berada di satu tempat yang berbeda. Yaitu hidup yang kudus adanya kepada Tuhan. Menjaga kekudusan hidup. Menjaga perilaku hidup, menjaga perkataan yang baik. Sehingga hidup kita lagi bukan tempat yang hancur itu, tetapi satu tempat keadaan yang boleh dikatakan terus yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bukan lagi budak dosa. Bukan lagi budak setan atau budak dunia ini. Tetapi kita adalah hamba Yesus Kristus dan kebenaran. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14 dan juga ayat 18. Saya membacakan untuk kita Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14 dan ayat 18. Begini firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Begini firman Tuhan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini jelas, status kita jelas Bapak Ibu. Jangan lagi kita merasa bahwa dosa itu adalah sebuah kenikmatan yang memang harus dinikmati. Itu salah. Kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi budak dosa, budak setan atau dunia ini, tetapi kita adalah hamba Yesus Kristus yang taat kepadanya, yang terus memuliakan Dia, yang terus mengerjakan sesuatu yang baik kepadanya. Jelas keberadaan kita, bahwa kita telah berada satu tempat yang dimana keadaan kita yang memuliakan Tuhan. Yang ketiga, bahwa tidak lagi terhilang dari hadapan Allah, karena kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mungkin ada Bapak Ibu jemaat yang mendapatkan ayat ini, mohon kesediaannya untuk membacakan buat kita semua. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ada? Pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih Bu. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 ini bahwa dikatakan sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi hidup kita ini bukan hidup yang lama lagi, tetapi hidup kita baru. Karena Tuhan sudah mengerjakan pembaharuan itu di dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak lagi hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa, melainkan menjadi penggenap kehendak Tuhan berbuat baik. Mari kesediaan Bapak Ibu jemaat, ada satu orang Efesus 2 ayat 10 dan satu orang
1 Yohanes 3 ayat 9. Mari minta tolong membacanya buat kita semua. Efesus 2 ayat 10. Siapa yang sudah dapat, mari membacakannya buat kita. Karena kita ini buatan Allah, maka dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 9. Siapa yang sudah dapat? Tidak ada yang buka Alkitab. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, Amin. yang tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Ini sangat jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bahwa kita tidak lagi untuk berbuat dosa. Tetapi kita adalah hidup ini untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Jelas bahwa tidak lagi hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa yang menyakiti hatinya Allah. Tetapi kita hidup untuk menggenapi kehendak Tuhan, yaitu berbuat baik. Memang Allah menciptakan kita, datang menebus kita untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perbuatan baik itu yang menyenangkan hatinya. Yang terakhir Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa keselamatan dari Kristus itu mengubah keadaan kita, yaitu bahwa tidak lagi berhutang kepada Allah untuk dosa-dosa kita, karena kita telah menerima pengampunan. Efesus pasal 1 ayat 7 begini firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bersyukur segala sesuatu yang Tuhan boleh kerjakan bagi kita. Dan kita diingatkan bahwa kita bukan lagi berada di dalam keadaan hidup berdosa, tetapi hidup kita berada di dalam satu keadaan yang terus memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena Allah telah mengerjakan bagi kita semua. Dia telah memberikan pengorbanan itu untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu semua, supaya kita boleh berada di dalam satu keadaan yang sekali lagi untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita ingat hal ini, bahwa hidup kita ya benar-benar sungguh menjadi hidup yang berbeda. Bukan seperti orang-orang hidup yang kehidupan lamanya tetap ada, tetapi ada pembaruan, ada sebuah perubahan di dalam hidup. Ada sebuah warna yang berbeda. Ada rasa yang bisa dinikmati di dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga kita dan juga di dalam lingkungan dimanapun kita berada. Dan saya tekankan juga kita belajar bersama. Salah satunya juga hidup kita yang harus memberikan rasa, nilai, warna yang mengenakan di dalam hidup kita. Yang memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini penting. Ya, semua masalah moral kita, perilaku kita yang tidak baik, itu sebenarnya sudah dihancurkan oleh Tuhan. Masalahnya, pertanyaannya, kenapa masih ada Pak di dalam hidupku? Kenapa saya masih hidup seperti dulu? Tapi firman Tuhan berkata bahwa kamu bukan lagi seperti itu. Tetapi kok masih ada ya? Masalahnya bukan dari pihak Allah Bapak Ibu. Masalahnya bukan kurang efektif pekerjaan Allah itu di dalam hidup kita. Bukan. Masalahnya kita tidak siap, bahkan tidak mau diubahkan Tuhan itu di dalam hidup kita. Masalahnya di situ sebenarnya. Dan di dalam firman Tuhan ini, Dia mengingatkan kita, ayo berubah hidup kita. Ayo tunjukkan hidup kita. Bukan untuk menunjukkan kebanggaan, bukan itu maksudnya. Tetapi perbedaan hidup yang ada adalah untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebenarnya itu adalah maksud Tuhan bagi kita semua. Jadi saya tidak detail menekankan hal ini. Tahu bahwa hidup yang lama tahu. Berarti tahu kita sebenarnya apa yang baik dan tidak baik. Sesungguhnya tahu. Cuma masalahnya kita lebih nyaman di dalam keberadaan kita yang kita anggap ini lebih pas untuk saya. Itu masalah besar. Dan kita harus terus membawa hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu.
untuk boleh menyerahkan diri ini terus diubahkan olehnya. Supaya hidup kita ini bukan hidup lagi di dalam keberadaan yang lama, tetapi ada pembaharuan yang boleh dirasakan orang lain di sekeliling kita. Dan saya tekankan hal ini terutama di dalam keluarga kita. Mari hidup yang berubah itu, yang diubahkan oleh Tuhan itu dirasakan dalam keluarga kita. Itu dimulai dalam keluarga. Soalnya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, malah lebih baik kita di luar. Padahal dalam keluarga kita malah hancur-hancuran. Itu sesuatu hal yang mohon maaf, sebuah kemunafikan dan sebuah kehidupan yang tidak baik untuk Tuhan. Dan saya berani hal ini dengan penuh kerendahan hati. Mari kita hidupi hidup ini. Kapan lagi kita memberikan rasa, nilai hidup yang berkenan kepada Tuhan dan boleh berdampak di dalam keluarga, di dalam gereja, dan terlebih juga dimanapun kita berada. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Mungkin poin ini sering dan bahkan mungkin sudah kayaknya bosan ya, sudah tahu ya Pak. Masalah poin ini ya memang kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tetapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu, terkadang kita jatuh, malah kita bingung di dalam hidup ini. Terkadang juga di kalangan kekristenan dia melakukan sesuatu demi menyelamatkan dirinya. Itu salah. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dipastikan hidup kita ini berada di dalam genggam kasih Allah. Dengan hal itu maka hidup kita berbuahkan keluar hidup ini melakukan sesuatu yang baik. Bukan terbalik. Ya hidup kita karena sudah diselamatkan, makanya hidup kita baik. Karena kita sudah diselamatkan, maka hidup kita hidup yang berguna, yang memuliakan Allah. Di dalam Titus 3 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan bahwa pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dikatakan di situ Dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu ada kata waktu. Berarti ada sebuah penekanan bagi kita, diingatkan bahwa pada waktu itu ada loh peristiwa yang sungguh menyedihkan Bapak Ibu. Pada waktu itu loh Yesus sedang berjuang, menangis dan sakit total demi untuk saya dan Bapak Ibu. Diingatkan kita pada waktu itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Enak kita tidak hidup pada zaman itu. Coba kalau kita berada melihat kenyataan yang dialami Yesus, mungkin kita tidak kuat Bapak Ibu. Mungkin kita pingsan melihat darah yang tercurah. Mungkin kita ketakutan dan tidak mampu melihat keadaan Yesus yang Dia alami pada waktu itu. Sehingga terkadang saya coba cari kenapa sih kekristenan terkadang kok kayak hambar ya, menghayati akan pengorbanan Tuhan. Salah satunya bahwa dia tidak sampai hatinya atas apa yang dialami Yesus. Jujur, saya mencoba mencari terkadang kenapa ya, kok kayak kami ini kadang biasa saja peristiwa itu. Karena hati kami belum sampai di titik yang Tuhan sudah alami. Terkadang kita merasa baik-baik saja Bapak Ibu. Dan coba kalau kita ada di situ melihat, oh ternyata Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mati untuk saya. Dan saya sendiri bukan saya ini. Dan saya menghayati itu Tuhan. Betul. Sakit sekali. Dan menangis mungkin kita di situ Bapak Ibu. Mari coba buka hati kita. Tidak melihat kasih Tuhan itu. Jangan hanya sekarang enak-enak. Dia sudah mati. Sudahlah hidupku sudah dijamin. Sudah dijanji. Pasti aku selamat. Coba kita masuk di dalam peristiwa itu. Menangis hati ini. Dan kita membuat Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kiranya hati ini tersentuh sampai di titik peristiwa yang dialami Kristus. Supaya hati kita benar-benar menyadari, oh Tuhan karena kasih-Mu aku ada. Karena pengorbananmu aku ada. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Sampai saya bergumul di poin itu. Kenapa sih kami terkadang tapi itu tadi hati kami. Hati kita belum sampai di titik peristiwa yang sesungguh yang dialami
oleh Yesus. Kalau kita sampai di situ benar-benar menyadari hidup ini luar biasa. Tuhan baik bagiku. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, mari di dalam hidup ini, mari kita menghayati itu. Di dalam mengiring Dia bukan hanya dalam menikmati keenakan saja, tetapi mari kita siap untuk berjuang juga, untuk terus memikul salib itu yang telah Dia berikan bagi kita. Mari kita terus berjuang. Allah yang berinisiatif mencari dan mengasihi kita. Bukan kita yang berinisiatif Bapak Ibu, tetapi Allah sendiri. Dan Allah memulai panggilan itu ketika di Taman Eden. Dia mencari manusia itu. Dia mencari, bukan berarti Allah tidak tahu di mana keberadaan Adam dan Hawa. Dia tahu, tetapi dia melakukan satu tindakan nyata. Dia mencari, dia tidak membiarkan ciptaan yang mulia itu. Dia mencari mereka. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan punya inisiatif yang dalam dari Allah. Dia mencari kita, mengambil kita. Wih, sehebatlah Tuhan. Bersyukurlah kita termasuk di dalam umat pilihannya. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Bukan kita yang mencari, tapi Dia yang mencari, mau mengasihi kita. Kasih Allah yang Dia berikan kepada kita adalah totalitas dan sempurna. Ini juga sebuah perenungan penting Bapak Ibu. Bahwa kasihnya itu bukan karena Dia memegang keberadaan Dia yang sebagai Allah yang kuat, yang hebat, yang bisa mengalahkan kesakitan dengan tusukan tombak, bahkan pukulan tentara-tentara Romawi pada gitu. Bukan. Dia benar-benar manusia, merasakan sakit sesakit-sakitnya, merasakan begitu rasanya pahit di dalam menjalani jalan ke Golgota. Benar-benar merasakan kesakitan itu. Dan Dia melakukan totalitas. Bukan kemunafikan. Bukan kepura-puraan. Tetapi total, sungguh-sungguh, sempurna, tuntas untuk kita. Apalagi yang kurang pengorbanan Tuhan bagi hidup kita. Apakah kita hidup di dalam kekristenan yang santai-santai saja? Apakah kita hidup dengan gagah-gagahan yang ada? Saya ajak bagi kita di dalam mengikuti Dia dengan sungguh, mari kita benar-benar sungguh-sungguh untuk Dia Bapak Ibu. Karena Dia sudah totalitas sempurna bagi kita. Dengan hal ini membuat kita sadar sekali lagi bahwa tidak ada sesuatu hal yang kita pertanyakan lagi bagaimana kasih Tuhan bagi kita. Sesungguhnya sudah menjawab hal ini. Benar-benar sungguh total dan sempurna bagi kita. Poin yang ketiga, dengan cepat Bapak Ibu, bahwa adanya jaminan dan kepastian kehidupan kekal bagi kita umat percaya. Ini sudah ada kepastian bagi kita. Jangan ragu lagi. Jangan bilang, oh apakah saya ini selamat atau tidak ya. Masih abu-abu imannya Bapak Ibu. Dan saya katakan, firman Tuhan berkata juga bahwa yakinlah. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya di dalam Dia, menerima Dia sebagai juru selamat hidup ini, pasti Tuhan menyelamatkan hidup kita. Dan itu pun juga tidak berhenti. Ya, di dalam Filipi pasal 2 di situ dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita, yaitu tadi perbuatan baik hidup yang memuliakan Dia. Titus pasal 3 ayat 7 dikatakan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jangan takut lagi. Berarti kita sudah aman. Tetapi dengan keamanan, kenyamanan, kepastian keselamatan itu bukan membuat kita terlena juga di dalam menjalani hidup kita. Tetapi kita semakin giat, semakin sungguh-sungguh untuk melayani Dia, memuliakan Dia, dan melakukan sesuatu yang berkenan kepadanya. Perubahan hidup umat percaya sesungguhnya terwujud ketika kita menghayati, menyadari bahwa keselamatan dari Tuhan Yesus membuat kita menjadi pribadi yang berbeda. Sungguh-sungguh berbeda, sungguh-sungguh nyata dan kelihatan dan bisa dirasakan. Kita diberikan hati yang mau melayani Tuhan. Bukan tidak mau melayani, tapi mau karena Tuhan totalitas telah duluan melayani kita. Dan untuk itu kita juga harus melayani Tuhan. Sekali lagi di dalam gereja Tuhan tempat ini diberikan kesempatan yang luas, sebebas-bebasnya melayani Tuhan. Karena rumah Tuhan menjadi tempat untuk kita melayani bersama.
bertumbuh bersama, dan memuliakan bersama. Mari Bapak Ibu terus berikan hidup ini untuk memuliakan, melayani Dia, dan semakin mengenalnya. Saya agak sedikit juga mencolek kata mengenalnya ini. Saya ingatkan juga, mari di dalam persekutuan kita, jangan malas-malas. Berikan waktu dan kesempatan untuk hidup ini, untuk bertumbuh bersama di dalam saudara seiman kita, untuk boleh saling memperlengkapi melalui kesaksian hidup yang ada, dengan penyembahan yang ada, dengan doa bersama yang ada. Mari kita bertumbuh bersama dan melayani Dia. Mari Bapak Ibu, di dalam persekutuan, mari kita datang beribadah. Ini juga sebuah pergumulan setiap gereja. Setiap persekutuan doa itu gak ada orang. Dan bersyukur di gereja kita sudah banyak sekarang Bapak Ibu. Ya puji Tuhan loh. Sempat beberapa bulan itu 20-an ke atas di setiap hari Kamis di tempat ini. Kalau persekutuan wilayah gabungan pasti banyak memang. Tetapi coba kalau kita memulai diri kita, pasti akan banyak orang-orang yang datang beribadah. Masalahnya kita saling menunggu. Atau ada alasan-alasan lain. Dan itu sesuatu hal yang tidak tepat di dalam mengiring Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Sekali lagi, mari memulai diri kita. Tuhan, aku ini orang lemah dan berdosa. Aku mau dibentuk terus oleh Tuhan. Untuk beribadah itu Bapak Ibu tergantung niat kita. Tergantung motivasi dan kerelaan hati kita. Sesungguhnya tidak ditentukan. Sebenarnya tergantung hati kita. Mau gak itu? Masalahnya di situ. Maafkan saya ingatkan Intan. Ini tugas kami, hamba Tuhan mengingatkannya. Di dalam bagian ini dikatakan bahwa kita harus semakin melayani Tuhan dan mengenalnya. Keberadaan kita akan konsisten dengan tindakan kita. Di dalam hati kita juga harus menyadari bahwa ada Allah Roh Kudus yang terus berkarya dalam hidup kita. Perbuatan kita adalah melakukan pekerjaan baik. Bukan sebaliknya perbuatan jahat, tetapi perbuatan yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Dengan sebuah pertanyaan terakhir Bapak Ibu, dan ini sebuah perenungan refleksi juga. Jika Allah sungguh-sungguh mengasihi kita, apakah kita mau juga sungguh pula untuk mengasihinya? Dan kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Tuhan sudah sungguh-sungguh mengasihi kita. Sebaliknya kita mau gak sungguh pula mengasihi Dia? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan kami mau Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami melakukan firman ini dengan sungguh. Engkau telah memilih kami dengan kasih kemurahan-Mu. Engkau telah menetapkan kami sebagai umat yang Engkau selamatkan. Bersyukur Tuhan kasih-Mu yang sempurna ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ini mari kita